Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ibu-ibu hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita yang maha sempurna dalam balutan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, Asmaul Husna. Tidak ada hubungan Bapak, Ibu-ibu ya, antara kita sedang dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memuji seseorang, baik kita ini dalam keadaan sehat ataupun juga dalam keadaan sakit misalnya, kita memujinya karena di orang tersebut ada keutamaannya. Misalnya di zaman kita, seorang fans yang memuji idolanya, mau fansnya itu sakit ataupun tidak sakit, maka pasti dia memuji idolanya. Karena kenapa? Dalam idolanya itu ada sesuatu yang artinya keutamaan yang dimiliki. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Sang Maha Pencipta yang memberikan rizki kepada kita, dan beliau adalah zat yang maha kuasa di atas segala-galanya. Maka baik dalam keadaan kita sedang baik ataupun buruk, memang alhamdulillah, segala puji hanya memang milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan baik beliau mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam keadaan tidak baik beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Karena memang tidak ada hubungannya antara pujian kita terhadap Allah, karena Allah berhak dipuji karena apa? Karena kehebatannya, karena kemuliaan yang Allah miliki. Maka kita beribadah hanya kepada Allah, kita bertawakal hanya kepadanya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, berterima kasih terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dari kemudahan-kemudahan hidup, kenikmatan yang banyak, kemudian hidayah yang paling besar ataupun nikmat yang paling besar adalah hidayah kita dalam keislaman kita yang mudah-mudahan dibarengi dengan keimanan yang baik. Maka nikmat yang sangat banyak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian mari kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya lebih mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi badani indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahud dunya. Siapa yang dia diberikan keamanan di lingkungannya, di rumahnya, nikmat aman, kemudian badannya sehat, kemudian memiliki makanan di hari tersebut, maka apa yang dikeluhkan? Nabi mengatakan dia sebetulnya telah mendapatkan dunia dengan segala isi-isinya. Cuman cara pandang kita saja, karena sering memandang ke atas sehingga jarang bersyukur kita kepada Allah dari apa yang kita miliki sekarang. Padahal banyak orang yang menginginkan posisi kita saat ini.
Ada orang-orang yang menginginkan posisi kita dalam keadaan seperti ini. Maka untuk bisa lebih bersyukur, maka kita harus bisa melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Kemudian salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu kita berdoanya kepada siapa, ibu-ibu? Kepada Allah. Kita berdoanya hanya kepada Allah. Supaya apa? Kita diistiqomahkan oleh Allah dalam mengikuti semua petunjuk atau sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau dan petunjuk beliau adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaatnya kelak. Dan orang yang akan dipermudah masuk ke dalam telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan apa? Nabi mengatakan, "Satalqauni ba'di atharah." Kalian akan dapatkan zaman keterasingan, zaman orang-orang sudah tidak mempedulikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Mereka tidak peduli dengan itu. Wallahu alam apakah kita berada di zaman itu. Orang mengatakan mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Nauzubillah dari perkataan itu. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, isbiru, bersabarlah kalian di atas kebaikan. Meskipun orang yang bersabar di atas kebaikan seperti memegang bara api yang panas. Tetapi ketika dia pegang, dia merasakan panas. Tetapi ketika dia buang bara api tersebut, maka hancur agamanya, akhiratnya. Maka bersabarlah di atas itu hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku, kata Nabi, di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu ibu-ibu telaga Nabi itu seperti apa? Telaga ya kita paham ya. Telaga itu adalah seperti danau ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga beliau itu masiratu syahrin. Panjang dan lebarnya sejarak 1 bulan perjalanan. Kira-kira ibu-ibu 1 bulan perjalanan itu dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana? Kalau kita pakai sistem zaman kita, bisa 1 dunia itu. Pakai pesawat ya 9 jam sudah sampai Saudi misalnya. 12 jam sampai Amerika misalnya. Maka kalau misalnya 1 bulan itu sudah keliling dunia kan? Tapi kan ini pendekatannya dengan pendekatan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi itu perjalanan 1 bulan itu orang menempuh dari Madinah menuju Palestina. Segitu. Berarti kan itu sudah melewati beberapa negara itu. Berarti itulah luas ataupun panjang dan lebarnya telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana airnya lebih dingin daripada es, kemudian lebih manis daripada madu atau susu ya, lebih putih daripada madu dan lebih manis daripada madu, ataupun ya kalimat-kalimat hadis-hadis yang menyatakan seperti itu. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meminum di telaga tersebut maka dia tidak akan memiliki rasa haus setelahnya. Maka itulah telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti orang-orang yang diundang masuk ke dalam telaga beliau siapa? Umat-umat beliau yang istiqomah dalam menjalankan syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari umat tersebut. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu taala. Insyaallah di pertemuan kita di pagi hari ini, pagi hari yang kita harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari Rabu ya. Bertepatan dengan tanggal berapa ini ibu-ibu? 26 dari bulan Masehinya ya, Februari 2025. Sedangkan Hijriahnya berapa? 27. Nah, Masya Allah. Jadi tanggal 27 apa? Sya'ban 1440 45, 47 46 Hijriah. Artinya apa? 1446 tahun yang lalu dari hijrahnya
Nabi Muhammad SAW dari mana ke mana? Dari Madinah ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Artinya sudah lama kita ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah beliau kelak nanti. Tentu bisa melihat wajah beliau di mana, ibu-ibu? Di mana? Di surga, nggak mungkin di neraka. Jadi kalau kita ingin bisa melihat wajah beliau, maka minimalnya kita masuk surga. Meskipun kita paham surga itu bertingkat-tingkat. Maka ada sahabat namanya ini Sauban. Sahabat Sauban namanya. Kemudian Sauban ini saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau nggak melihat Nabi itu kurusan beliau, sakit beliau, luar biasa ya kecintaannya. Maka ketika Nabi melihat Sauban, Nabi kaget kurusan. Nabi bertanya, "Mabika ya Sauban, ada apa denganmu wahai Sauban? Kok kurusan gitu?" Kalau orang lihat saya bukan kurusan, ibu, kok Ustaz gemukan mulu Ustaz gitu. Alhamdulillah ala kuliah, mudah-mudahan bagaimanapun keadaan kita yang paling penting apa? Umur kita berkah gitu kan. Bagaimanapun kita dari keberkahan tersebut ibadah ya rajin gitu. Tapi memang kadang ketika badan itu besar ya, gemuk itu agak lebih mudah nguapnya gitu, capeknya. Maka sebagian riwayat kecil ya, meskipun ada yang mendoaifkan kisah tersebut ketika Umar bin Khattab melihat ada seorang laki-laki yang perutnya besar, kemudian Umar mengatakan, "Apa ini perut seperti ini?" Kata orang tersebut, dia mengatakan, "Ini nikmat wahai Umar seperti ini." Kata Umar, "Ini azab seperti ini." Kenapa? Karena dengan perut seperti itu orang bisa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada apa yang tadi kita sampaikan. Jadi lupa saya, Bu. Tadi kita ngomongin apa, Bu? Apa? Oh betul, Masya Allah diingatkan. Sauban bin Bujdaj namanya, Sauban. Maka Nabi mengatakan kepada Sauban, "Wahai Sauban, kenapa kurusan seperti itu?" Maka Sauban mengatakan, "Ma bi waj'un ghairu anni lam araf ya Rasulullah." Tidak ada rasa sedih di diri saya dan gundah gelisah, sakit kecuali ketika satu hal. Ketika saya nggak bisa melihat wajah Anda ya Rasulullah. Maka alhamdulillah saya sekarang melihat Anda, senang saya, bahagia melihat Anda. Berkah hidup di samping Anda ya Rasulullah, senang ngobrol dengan Anda. Walakinni akan tetapi saya mengingat akhirat. Dan saya tahu Anda seorang Nabi yang mulia, tempat Anda di surga Firdaus, sedangkan saya tidak tahu di mana. Kalaupun misalnya Allah berikan surga kepada saya pun tahu surga itu bertingkat-tingkat, maka bisakah saya bertemu dengan Anda ketika itu ya Rasulullah? Maka Nabi ketika itu terdiam, tidak bisa menjawab. Akhirnya Allah turunkan surat An-Nisa. Ketika itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga orang-orang saleh. Maka kalau kita ingin bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syaratnya kita harus benar-benar taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah taala, maka sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia ya. Bulan apa? Ramadan. Kadang begini, seringnya kita berinteraksi dengan sesuatu maka menghilangkan sensitivitas perasaan. Seringnya kita berinteraksi dengan sesuatu maka biasanya menghilangkan sensitivitas perasaan kita. Kenapa seperti itu? Jadi begini, ketika kita pertama kali melihat Ka'bah, apa yang terjadi? Histeris, menangis, senang, bahagia, luar biasa, khusyuk kita melihat Ka'bah tersebut. Itu pertama kali ya. Kedua kali masih ada mungkin perasaan itu. Karena luar biasanya apa? Allah berikan ijabah dari doa Nabi Ibrahim bahwa
ketika Nabi Ibrahim berdoa supaya apa? Orang-orang rindu untuk kembali ke Mekah ya. Maka ada sebagian yang imannya benar, maka ketika pulang tidak ada yang mengatakan saya kapok pergi ke Mekah, nggak ada. Yang orang katakan apa? Saya ingin kembali ke sana. Cuman kadang sensitivitasnya kadang berkurang. Pertemuan dengan Ka'bah yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan mungkin tidak seperti pertemuannya yang pertama ya. Begitu juga Ramadan mungkin. Karena Ramadan itu sering bertemu setiap tahun. Jadi kadang sebagian orang hanya sebatas ritual ibadah tahunan saja. Itu yang sedih dari sebagian orang yang menganggap ya Ramadan gitu-gitu saja. Padahal ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu taala, salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuh salaf? Salaful ummah, orang-orang saleh. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu disebut dengan mereka adalah salaf. Mereka berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan ya. Coba 6 bulan itu berarti di bulan apa ya? Kita mundur misalnya. Mundur dulu. Jangan Oktober bilangnya. Tapi Hijriyah bilangnya. Kan Ramadan, kita nggak hitung Ramadan. Sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Sebelum Sya'ban Rajab. Sebelum Rajab Jumadil Akhir. Jumadil Awal. Apa? Apa kok ada rawah gitu? Zulqa'dah masih jauh ibu. Apa? Bukan udah kan tadi apa? Tadi apa? Sya'ban, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal. Rajab ibu. Sya'ban. Safar ya Allah, safar di sini, safar itu di sini. Coba kita hitung dulu ya Bu. Pertama apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mungkin saya husnudzan Bu ya. Mungkin ngitungnya kalau dari depan bisa ya. Kalau dari belakang mungkin agak susah mungkin. Jadi salaf itu dari bulan Rabiul Awal sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Siapa yang pernah berdoa dari Rabiul Awal untuk bertemu dengan Ramadan di sini? Saya kasih hadiah ini, ada hadiahnya. Ada enggak yang berdoa dari Rabiul Awal, ya Allah, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minhu mutaqabbala. Ada yang berdoa seperti atau doa yang mungkin masyhur ya. Allahumma balighna Ramadan misalnya. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ada enggak yang berdoa dari Rabiul Awal nih? Saya kasih 2 hadiah nih ini. Ada enggak, Bu? Makanya kenapa? Karena kita kadang tidak terlalu paham bagaimana keutamaan dan kemuliaan dari bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, saya sering terbiasa dengan bapak-bapak ya. Lihat perumpamaan gini. Ketika ada bazar elektronik misalnya. Bazar elektronik. Misalnya apa? Ada bazar resmi ya. Kadang kita di zaman kita itu banyak penipuan-penipuan, diskon-diskonan gitu. Bazar resmi pasar ataupun elektronik ataupun mobil motor misalnya. Ada gadget yang diidam-idamkan yang harganya misalnya belasan juta. Ternyata di bazar itu harganya 500.000 rupiah. Atau misalnya mobil di PRJ misalnya yang harganya ratusan juta, di bazar tersebut harganya 20 juta misalnya. Kira-kira orang yang mendengarkan adanya bazar itu, kira-kira apa yang akan dia lakukan?
Pertama mungkin nyiapin apa dulu? Duit dia siapin, ya kan? Percuma kita dengar bazar-bazar, tapi duit gak punya ya gimana? Nggak bisa datang pun juga cuma lihat-lihat doang misalnya. Maka yang pertama kita siapkan adalah duit, gitu. Kalaupun gak punya duit ngapain? Bisa minjem, nekat orang minjem. Di sini 500.000 dari belasan juta jadi 500.000 dan ini resmi. Misalnya disiapkan 1 juta unit gadget untuk orang yang datang misalnya, maka dia pun akan menyiapkan ngutang ke seorang 500.000 langsung nggak dikasih, ngutang ke 5 orang aja, selesai semuanya gitu misalnya. Artinya ada usaha dia untuk bisa pergi ke bazar tersebut dan mendapatkan promo-promo di sana. Kemudian yang kedua apa yang dia siapkan? Mungkin waktunya. Bazar tersebut misalnya ketika dilihat tanggalnya, wah bertepatan dengan hari saya kerja, ini gimana nih, gitu kan? Maka dia pun akan cuti lah di sana, siapkan cuti tahunan sehari di sana, gitu. Atau misalnya setelah itu apa yang terjadi? Dia pun akan mencoba menjaga fisiknya, jangan sampai duit sudah disiapkan, cuti sudah dilampirkan, ternyata di hari hanya dia sakit. Itu dalam urusan dunia. Seperti itu ya. Memang kita mah modis Bu ya. Apa itu modis? Model diskon gitu. Siapa yang nggak senang dengan diskon? Orang senang dengan diskon. Apalagi ibu-ibu ya, senang dengan diskon-diskon itu. Maka itu dunia. Nah sekarang ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sedikit atau banyak ibu-ibu? Banyak atau banyak banget? Dan banyak bangetnya pun juga bermacam-macam dan juga rutin Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang berhubungan dengan apa? Dunia. Ada nikmat yang berhubungan dengan keimanan. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan apa? Waktu. Waktu yang istimewa. Ada waktu yang istimewa yang Allah berikan harian. Ada waktu istimewa yang Allah berikan pekanan, ada waktu istimewa yang Allah berikan bulanan, dan ada waktu istimewa yang Allah berikan tahunan. Coba kira-kira apa waktu istimewa yang Allah berikan harian di mana? Di mana? Harian nih hari. Sepertiga malam. Karena di sana Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah mengabulkan doa orang-orang di sana, mengampunkan dosa-dosa orang di sana. Sepertiga akhir malam itu adalah waktu terbaik dalam harian kita. Maka itu waktu dan itu pun setiap hari gitu kan. Kenapa Allah berikan rutin kepada kita? Karena kita ini lemah. Manusia itu perlu motivasi dan dorongan, karena supaya bisa terdorong dan termotivasi, Allah berikan itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, waktu itu. Nah sekarang waktu istimewa yang Allah berikan dalam pekanan itu apa? Masya Allah, Jumat. Jadi jangan menganggap Jumat itu angker Bu ya. Ini sebagian orang kan mereka melabelkan malam Jumat dengan sesuatu yang angker lah, serem lah, apalagi ketika ada kliwonnya lah, gitu kan. Padahal kan malam Jumat di sana, meskipun di zaman kita ada yang memperdebatkan kesahihannya, tetapi ini masuk kepada fadhailul a'mal. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat, ada keutamaan diberikan cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, dengan Ka'bah, antara Jumat pertama ke Jumat yang lain, gitu kan. Siapa yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka bukan pahalanya, artinya janjinya apa? Dijauhkan dari fitnah kubur, azab kubur. Maka itu ada keutamaan malam Jumat dan hari Jumat. Maka jangan konotasikan malam Jumat atau Jumat itu dengan sesuatu yang angker dan seram. Orang di zaman sekarang kok takut sama yang hal seperti itu ya? Mungkin karena keimanan ya, karena keimanannya yang berbeda-beda. Nah, dan nikmat Allah yang Allah berikan waktu yang istimewa dalam 1 bulan itu di mana? 1 bulan ini. 1 bulan per 1 bulan. Yaitu Ayyamul Bid. Tanggal berapa Ibu?
13, 14, dan 15. Masya Allah, luar biasa nih ibu-ibu. Dan waktu yang Allah berikan istimewa dalam tahunan apa itu? Itu Ramadan. Ramadan istimewa gak sih ibu-ibu? Sangat istimewa. Makanya kita ini sedang berbicara tentang berharganya setiap detik di bulan Ramadan. Kenapa sangat istimewa? Karena Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Tadi kita analogikan dengan bazar elektronik. Kita saja ketika ada informasi adanya bazar, mati-matian orang mempersiapkan itu, rela untuk antri, desek-desekan lain sebagainya. Nah sekarang Allah bukakan bazar pahala yang berlipat-lipat di Ramadan. Apa persiapan kita dalam menyambut Ramadan itu ibu-ibu? Tadi kan duit disiapin, waktu disiapin, fisik disiapin. Apa yang kita siapkan untuk menyambut Ramadan itu? Apa? Harta. Boleh. Harta boleh. Ya sama kayak tadi berarti ya. Waktunya pasti kita lewati waktu tersebut. Cuman kadang ada orang yang waktunya sibuk pertama dengan kerja, dia akan kurangi kerjanya. Yang paham dengan keutamaan bulan Ramadan dan berharganya Ramadan, yang tadinya main HP-nya 24 jam berkurang jadi 23 jam misalnya. Misalnya, artinya silakan ibu yang menentukan. Artinya yang biasanya main HP-nya banyak misalnya karena dia paham kemuliaan Ramadan, adalah HP saya libur dulu lah, kecuali dengan pesan-pesan yang penting saya Instagram, nggak terlalu fokus di sana gitu kan, kemudian dan lain sebagainya, maka dia bisa memaksimalkan Ramadan. Maka mungkin yang paling penting yang perlu disiapkan seseorang ketika berhadapan dengan Ramadan itu apa? Ilmu. Tuh, ilmu. Yang jawab ilmu boleh pulang duluan Bu itu. Ilmu yang paling penting. Kenapa? Karena dengan ilmu ritual ibadahnya benar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan tata cara puasanya, tata cara ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan dia ilmui semuanya sehingga tendensi diterimanya itu besar. Dan yang kedua, dengan ilmu nilai-nilai yang diinginkan dari Ramadan itu tercapai, bukan hanya sebatas orang puasa, nahan lapar, nahan minum, haus, kemudian ternyata hasilnya nol. Karena kenapa? Tidak ada ilmu yang dimiliki. Karena orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan, beberapa hari lagi kita akan bertemu Ramadan, tapi belum tentu jaminan itu. Karena siapa yang tahu umur seseorang? Ya, boleh jadi besok Ramadan ternyata Allah wafatkan dia, tidak bertemu dengan bulan Ramadan, maka ya takdirnya dia, tetapi rugi ya. Maka tadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma salimni Ramadan wa salim li Ramadan. Ya Allah, pertemukan saya dengan bulan Ramadan dan pertemukan Ramadan dengan saya. Itu kan dibalik-balik doanya gitu kan. Nah, kemudian lihat, saya sampaikan satu hadis ya mengenai bagaimana luar biasanya istimewanya bulan Ramadan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Apa hadis tersebut? Sebuah kisah yang disampaikan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Siapa nama sahabatnya tadi? Thalhah bin Ubaidillah. Nah, siapa yang tidak mengenal Thalhah bin Ubaidillah ya? Ya saya Ustaz yang nggak kenal. Orang-orang yang tidak belajar dan tidak mencoba untuk belajar pasti nggak akan kenal dengan beliau. Coba saya pengen tahu nih, kalau dites satu persatu nama sahabat, kira-kira mentoknya di mana gitu? Apakah di Ali doang, empat sahabat doang atau gimana? Saya rebut aja sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sisanya selainnya siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Apa lagi? Sekarang mulai nunduk-nunduk. Tadi ngelihat saya ini. Abdurrahman bin Auf. Apa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu orang satu Bu, jangan direbut-rebut Bu. Kamu Bu. Yang lain. Sa'id bin Zaid. Siapa lagi?
Az-Zubair bin Al-Awwam. Terus siapa lagi? Apa? Ya, ini Talha bin Ubaidillah yang ini. Siapa lagi? Bilal bin Rabah, ya masyhur lah, yang sering ngazanin Bilal. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Tadi sudah saya rebut tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu. Siapa, Bu? Ali juga sudah saya rebut. Thauban yang tadi, Thauban bin Bujdaj yang tadi. Cuman beliau nggak terlalu terkenal, cuman kisahnya luar biasa, Ibu. Wais bukan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Apa lagi? Ammar bin Yasir. Oh, banyak nama sahabat, bahkan kan ratus ribuan sahabat kan. Cuman masa Ibu nggak tahu nih, Bu? Kalau pertanyaannya saya ganti dengan nama artis, kira-kira tahu nggak ya? Gitu. Kadang kayak gitu. Alasannya Ustadz kan kita beda zaman ya. Kita kan nggak sezaman dengan mereka. Dunia pun juga nggak secanggih. Orang mungkin kalau di zaman dulu canggih dengan informasi yang menyebar, mungkin kita pun nggak pengen ngafalin namanya, cuman lewat aja di Instagram, tahu juga lagi viral tuh orang misalnya gitu kan. Cuman ketika disebutkan nama sahabat, lah kok mentok ya dia beberapa orang gitu. Maka yuk silakan pelajari, Bu, kisah-kisah tentang mereka. Karena ketika kita mempelajari bagaimana orientasi mereka dalam hidup ya, mereka berorientasi dengan keridhaan Allah, dengan surga. Mau bagaimanapun susahnya hidup mereka, mau bagaimanapun nikmatnya hidup mereka, tetap mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talha bin Ubaidillah, siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau termasuk dari 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga ya, Ustaz ya? Enak banget ya beliau ya, Bu ya? Dijamin surga. Tapi pertanyaannya, apakah enaknya beliau itu masuk surga itu tanpa adanya perjuangan, amalan, usaha? Apakah kita menganggapnya begitu-begitu saja? Enggak. Mereka yang dijamin masuk surga itu punya amalan-amalan hebat. Hanya pertanyaan kita, ibu-ibu pengen masuk surga atau tidak? Pengen. Pengennya cita-cita atau angan-angan? Apa bedanya cita-cita dengan angan-angan? Cita-cita itu bareng dengan usaha. Orang punya cita-cita pengen jadi dokter misalnya. Usahanya apa? Dari SMA-nya dia masuk jurusan IPA lah, misalkan belajar matematikanya, belajar dan sebagainya. Kalau seandainya dari SMA dia tidak ada kesana arahnya, ya bukan cita-cita, namanya angan-angan itu. Karena kalau angan-angan itu sebatas ngelamun. Maka silakan tanya ibu-ibu sendiri ya. Ini saya surga ini cita-cita atau angan-angan? Karena katanya kalau cita-cita ada amalannya. Apa amalan yang kita lakukan sehingga kita berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan para sahabat yang dijamin masuk surga kalau kita perinci amalannya luar biasa ini. Maka lihat, Talha bin Ubaidillah ini seorang sahabat yang kaya raya beliau. Beliau duitnya banyak, sekali infak bisa sampai 70.000 dirham ya. Sampai miliaran rupiah infaknya beliau itu. Makanya Nabi memberikan gelar kepada beliau itu 3 gelar. Talhatul Khair, Talha sang orang baik, al-khair. Talhatul Jud, Talha seorang yang dermawan. Talha al-Fayyad, Talha yang kalau kedermawanan itu seperti air yang mengalir banjir. Karena Fayyad itu dari kata Faydan. Faydan itu artinya banjir, Bu ya. Jadi beliau kalau sedekah itu seperti air yang banjir, nggak mikir-mikir itu, seperti itu. Lihat bagaimana. Apakah orang yang seperti ini tidak layak masuk surga, Bu? Ya layak. Nggak layak itu kalau nggak ikhlas ya. Tapi kalau ikhlas hatinya kemudian berinfak jor-joran seperti itu, maka ya sangat layak masuk surga. Kemudian dari sisi ibadahnya luar biasa. Dari sisi pengorbanannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud ya, Ibu belajar sejarah Nabi nggak, Bu? Kira-kira coba sebutkan. Ini penting dalam kita mengingat pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan nama perang-perang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, perang Badar. Apa lagi? Uhud. Apa lagi? Khandaq. Apa lagi? Ya, sedang mentok di sini.
Perang Badar, Uhud, Khandaq. Udah mentok di sana cuma 3 doang yang diajarkan. Khaybar. Oke, perang Khaybar. Apa lagi? Perang, ya boleh ya. Perang menggempur Taif ya. Fathu Mekah boleh masukkan kepada perang. Pembebasan kota Mekah. Apa lagi? Apa? Quraizah. Perang melawan Bani Quraidah. Ya, Quraizah. Itu browsing kayaknya tuh. Nah, tapi intinya minimalnya tadi apa? Badar, Uhud, dan Khandaq lah. Nah, di perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini satu-satunya kekalahan kaum muslimin di sini. Karena apa? Karena ya sebabnya adalah pasukan pemanah yang tidak nurut sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menempatkan 50 pasukan pemanah ketika itu di atas gunung ataupun bukit yang disebut dengan sekarang apa? Jabal Rumah ya, atau Bukit Ainain gitu. Maka di sana pasukan 50 sniper disiapkan di sana. Akhirnya perang pun terjadi antara 650 pasukan melawan 3.000 pasukan. Bayangkan, 650 pasukan melawan 3.000 pasukan. Satu berbanding berapa itu? Jadi berbanding berapa? Satu orang melawan berapa kalau diadilin gitu? Enggak, gua. 3.000 dibagi 700 berapa? 3 ya? 7 atau 6 orang. Jadi logikanya di perang Uhud itu satu muslim harus berhadapan dengan 6 orang. Itu logikanya kayak gitu. Cuman ternyata Allah mengatakan apa? Kam min fi'atin qalilatin. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya pasukan tetapi kualitasnya pasukan yang menentukan. Dan ternyata dalam gebrakan pertama di sini Abu Bakar, Umar, Hamzah, kemudian siapa lagi? Abu Dujanah memperlihatkan keberanian yang luar biasa yang belum dilihat orang Arab ketika itu. Ternyata 3.000 pasukan ini kalah mundur dia. Cuman pasukan pemanah ketika itu melihat sudah selesai perang, itu tuh kuda-kuda berkeliaran, kita ambil ayo itu ghanimah harta rampasan. Turunlah 40 pasukan, sisa 10. Disinilah pasukan kudanya Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir, 200 pasukan muter bukit dan menyerang Nabi dari belakang habis-habisan. Nah, tadi yang kabur diberikan tanda bahwa perang belum selesai, akhirnya yang kabur balik lagi, Nabi pun diserang dari belakang. Akhirnya kaum muslimin dihimpit 2 arah ketika itu, habis kocar-kacir pasukan ketika itu, ibu-ibu. Dan luar biasanya apa? Nabi di sini babak belur beliau dipukul wajahnya. Beliau mengatakan, kaum mana yang berbahagia ketika wajah nabinya dipukul seperti itu? Wajah kehormatan seseorang dipukul menunjukkan dia dihinakan. Makanya olahraga yang dia pukul-pukulan wajah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena kemuliaan seseorang itu di wajah. Gitu. Makanya pengemis nanti pada hari kiamat dia dihisab oleh Allah dalam keadaan tidak memiliki daging di wajahnya. Karena kenapa? Wajah itu simbol dari kemuliaan. Ketika dia mengemis-kemis, berarti dia telah menghinakan kemuliaannya. Maka di perang Uhud Nabi terpukul, Nabi dipukul wajahnya, Nabi dihantam pedang dari belakang. Untungnya beliau menggunakan baju perang, tapi rasa sakitnya diceritakan 1 bulan itu sakitnya satu pukulan tersebut. Kemudian beliau juga dilempar batu, lambungnya kena gitu. Kemudian gigi beliau goyang, kemudian pipi beliau berdarah, ada tancapan besi yang patah menancap di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya dalam perang Uhud seperti itu. Tetapi di sini Nabi ketika digempur habis-habisan, beliau dilindungi oleh beberapa sahabat. Ternyata sahabat-sahabatnya meninggal semua, tersisa cuma 2 orang, yaitu Tolhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tolhah habis-habisan di sini melindungi Nabi sampai punya 40 tusukan luka di badannya. Dan jari jemarinya terputus, rampung putus ke bawah. Gimana nggak layak surga coba Tolhah bin Ubaidillah melindungi Nabi sama seperti itu. Makanya ketika para sahabat mundur ke belakang, Abu Bakar mundur, Umar mundur, Abu Dujanah mundur, sudah mendapati Nabi babak belur, Tolhah tangannya terputus, kemudian tusukan banyak. Maka Nabi mengatakan, jangan tolong saya dulu, tolonglah Tolhah bin Ubaidillah, karena wajib baginya surga Allah Subhanahu wa taala.
Lihat, apakah mereka yang dijamin surga? Enak ya, surga mereka sudah dijamin. Apakah tanpa perjuangan ibu-ibu? Perjuangannya luar biasa. Mereka beramal untuk meraih surga tersebut, bukan angan-angan dosa dilakukan, angan-angan pengen masuk surga. Maka kita kembali kepada ini kisahnya. Thalhah bin Ubaidillah, beliau menceritakan kisah ini sebagai betapa berharga dan luar biasanya Ramadan yang dimiliki seseorang. Thalhah bin Ubaidillah menyaksikan ada dua laki-laki yang masuk Islam berbarengan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyatakan keislamannya, bersyahadat di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Dua orang sahabat ini pun, laki-laki ini pun merasa amalannya itu baru sedikit. Apa yang amalannya? Baru masuk Islam. Sahabat yang lain sudah puluhan tahun, berarti mereka amalannya sudah banyak. Ini istilahnya lembaran baru, kosong gitu kan. Masih belum ada amalan. Maka akhirnya dua orang ini pun mencari amalan masing-masing, bersungguh-sungguh masing-masing. Orang yang pertama, si A, apa amalannya? Dia pun apa? Sangat bersemangat untuk mengikuti jihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Dalam benaknya para sahabat dan juga kaum muslimin dan para ulama juga, amalan yang paling tinggi pahalanya itu apa? Jihad fisabilillah. Amalan paling besar itu jihad fisabilillah. Karena apa? Jihad ini ya memang dikhususkan untuk laki-laki ya. Makanya Aisyah kan pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, laki-laki mah enak ya Rasul. Kenapa? Mereka bisa berjihad dan mendapatkan pahala jihad. Kita perempuan ngapain dong supaya bisa mendapatkan pahala hebat tersebut? Maka kata Nabi SAW, jihadnya kalian para perempuan adalah ibadah haji dan umrah. Maka berjihadlah dengan itu semua, itu kan. Makanya artinya apa? Allah berikan kelebihan kepada beberapa makhluk dibandingkan dengan makhluk yang lain. Allah berikan kelebihan kepada laki-laki di saat mungkin perempuan punya kelebihan dari sisi yang lain. Laki-laki punya kelebihannya apa? Tadi berjihad fisabilillah, kemudian juga apa? Kepemimpinan ada di tangan laki-laki, di tangan perempuan. Kepala rumah tangga adalah laki-laki. Kelebihan-kelebihannya. Gitu. Maka jangan disamakan antara laki-laki dengan perempuan. Di satu sisi sama dalam kewajiban beribadah, tapi di sisi yang lain ada perbedaannya. Maka laki-laki yang pertama ini berjihad, ikut berjihad kemana-mana. Tujuan dan harapannya apa? Mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Bukan mati konyol ya. Mati konyol itu apa? Karena cita-citanya jihad, maka ketika dia perang pun dia pun menurunkan kewaspadaannya sehingga tembak saya pengen mati di sini. Gitu. Nggak seperti itu. Tetap dia berjuang untuk bertahan hidup. Dan dia pun berbuat untuk menegakkan agama Allah. Ketika memang ditakdirkan mati, itulah cita-citanya. Itu. Bukan, makanya lihat doktrin orang yang salah tentang jihad ya. Jihad adalah kalimat yang mulia dalam agama kita, tetapi menjadi buruk di mata orang karena praktisi-praktisinya yang salah. Orang-orang yang main bom sembarangan. Bahkan dalam medan perang saja, ketika dia bawa bom, kemudian dia membomkan dirinya, itu bukan jihad fisabilillah, tetapi itu bunuh diri seperti itu. Dalam medan jihad ya, dalam medan perang, itu perang sama perang, dia pun datang ngebom dirinya, itu namanya bunuh diri. Apalagi bukan di tempat jihad, main bom-bom sembarangan, lebih konyol orang seperti itu. Dan orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang hidupnya susah, orang-orang yang terdoktrin banyak kesulitan-kesulitannya. Dia banyak hutang, hidupnya susah, miskin, ngontrak, diusir ibu kontrakannya misalnya. Kemudian tiba-tiba ada orang datang, daripada hidup ente susah, mendingan masuk surga yuk, cepet yuk. Caranya bagaimana? Jihad fisabilillah, bom orang. Gitu. Itu terdoktrin dia, termakan dia seperti itu. Tapi kembalikan lagi bahwa jihad adalah kalimat yang mulia. Jihad adalah amalan tertinggi dalam agama kita. Tapi menjadi buruk karena praktisi-praktisi yang salah itu. Jangan salahkan jihadnya, salahkan orang-orang yang praktisi dan pemahaman yang salahnya itu. Makanya laki-laki yang pertama ini, dia bercita-cita bisa mati dalam jihad. Oke. Maka dia pun berjihad fisabilillah dan cita-citanya pun terpenuhi. Dia pun mati dalam keadaan syahid dalam medan perang. Orang yang mati syahid
Pertama, diampunkan dosanya dalam tetesan darah yang pertama. Kemudian dibebaskan dari fitnah kubur, nggak ada pertanyaan munkar nakir, dia selamat di sana. Kemudian apa lagi? Dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya, luar biasa gitu kan. Orang yang mati syahid seperti itu. Ya, keluarga intinya saja berapa? Bapaknya, ibunya, adik-adiknya, misalkan istrinya, anak-anaknya 70, banyak itu. Kemuliaan di sana. Kalau lihat seorang wanita namanya sahabiyah ya, Al-Khonsa ya. Al-Khonsa ini punya anak 4. Empatnya disuruh perang semuanya, jihad fisabilillah. Nggak ada satu, janganlah satu kan buat berbakti di rumah gitu. Empatnya disuruh sebut. Kenapa? Karena kemuliaan orang yang jihad fisabilillah dan dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Dan ternyata tadi cita-citanya terwujud. Ini si A ya, si A wafat dalam keadaan jihad fisabilillah. Temannya yang satu lagi, si B. Ternyata si B ini biasa saja, nggak seperti temannya yang si A yang berjihad fisabilillah, yang dia amalannya ya biasa-biasa saja, tetapi umurnya lebih 1 tahun. Artinya 1 tahun kemudian meninggal dunia setelah sahabat yang pertama. Maka si A dan si B ini masuk Islamnya bareng, gitu kan. Mereka mencoba mencari jalan bareng-bareng dalam ketaatan dan kebaikan. Dan ternyata meninggalnya pun tidak terlalu jauh. Si A meninggal di tahun itu, si B meninggal di tahun depannya. Hubungan yang indah dan luar biasa yang dibangun di atas kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini, kumpul-kumpulnya ibu di sini bukan untuk ngerumpi Bu ya. Bukan untuk cari benefit dunia. Saya ngaji ketemu sama ibu fulanah, barangkali jadi temannya, kan dia bisnisnya banyak, dia bukan itu yang kita inginkan. Kita bergandengan tangan di sini dalam kebaikan dan ketaatan, mudah-mudahan nanti saling memberikan syafaat nanti pada hari kiamat gitu kan. Karena bisa saja teman yang baik memberikan syafaat, ya Allah, saya punya teman ibu fulanah, dulu ngaji bareng di Al-Mutmainnah, kemudian jadi panitia bareng, sholat pun berjamaah bareng, kemudian melakukan ini bareng, maka di mana dia? Kok saya nggak lihat? Maka ketika disebutkan dia di neraka, dia pun mengatakan, angkat dia ya Allah. Dulu kita melakukan kebaikan bareng-bareng, maka Allah bisa mengangkat karena temannya yang baik itu. Maka dua teman yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Thalhah, maka Thalhah pun bercerita, fara'aitu fil manami. Thalhah bermimpi. Dalam mimpi ini Thalhah, sahabat Thalhah bin Ubaidillah, bermimpi. Dan pertama, mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil ya dalam agama, kecuali ketika sudah disahkan oleh Allah. Kalau mimpinya disahkan, maka itu menjadi dalil. Disahkan oleh Rasulullah, itu sudah menjadi dalil. Seperti apa? Lafaz azan. Lafaz azan yang Allahu Akbar. Itu datangnya dari mana ibu-ibu? Dari mimpi seorang sahabat tersebut bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki dalam mimpi tersebut dan diajarkan lafaz-lafaz azan. Di pagi harinya diceritakan kepada Nabi. Nabi mengatakan ini mimpi yang benar. Maka ajarkan Bilal kalimat-kalimat itu karena Bilal suaranya lebih bagus, lebih keras. Maka sahabat ini namanya Abdullah bin Abdi Rabbihi, yang bermimpi bertemu malaikat yang mengajarkannya lafaz azan. Berarti mimpinya disahkan Nabi, berarti boleh dong. Tapi kalau orang di zaman sekarang mimpi Bu, siapa yang mengesahkan? Maka anggap aja mimpi itu kalau hal yang baik, mudah-mudahan itu dari Allah Subhanahu wa taala, pertanda yang baik. Kalau mimpi itu buruk, jangan diceritakan kepada orang, anggap dari setan yang tidak akan mempengaruhi takdir kita ya. Tapi kadang kan orang kan lemah imannya, lemah akidahnya. Oh, tadi malam saya mimpi belah duren. Oh, pasti hari ini saya akan mendapatkan kebaikan. Nanti tadi malam saya mimpi nabrak kucing. Wah, jangan-jangan hari ini dapat sial saya. Nah, itulah orang-orang salah dengan mengartikan mimpi, mencocok logi seperti itu. Nah, Thalhah di sini bermimpi yang mimpinya ini nanti akan disahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa mimpinya? Baina ana inda babil jannah. Ketika saya, kata Thalhah, ketika itu berada di sebuah tempat yang indah yang saya yakini itu surga. Dan saya melihat ada pintu surga, gerbang surga di sana. Idza ana bihima,
Ketika itu saya melihat dua laki-laki tersebut yang tadi mati syahid dan temannya yang kedua, si A dan si B tadi. Dalam mimpinya Tolha melihat mereka berdua. Kemudian, dan ini kan tempatnya di gerbang surga ya. Fa kharaja kharijun minal jannah. Maka keluarlah seseorang dari gerbang surga tersebut, penjaga surga. Fa'adina, maka dia pun mengawal dan mengizinkan masuk salah satu pertama kali dari dua orang tersebut. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang pertama kali masuk surga? Si A yang mati syahid atau si B yang wafat 1 tahun setelahnya? Siapa yang si syahid? Angkat tangan. Siapa yang si B? Angkat tangan. Yang gak angkat tangan kemana ini? Ternyata hadis ini mengatakan apa? Ternyata orang yang pertama kali masuk surga ini adalah si B, orang yang wafat 1 tahun setelah si syahid itu. Kan Tolha kan bingung, lah ini malaikat yang gak amanah atau memang seperti ini? Lah kok ini di VIP kan didahulukan orang yang kedua si B? Harusnya kan dalam benaknya Tolha, dalam keilmuan para sahabat, orang yang jihad inilah yang harusnya diutamakan gitu kan. Tetapi ternyata di nomor 2 kan. Ternyata setelah masuk orang yang pertama, selang beberapa kemudian berjalan waktu, akhirnya keluar lagi, barulah orang yang syahid pun masuk ke dalam pintu surga itu. Tapi intinya dua-duanya sama-sama masuk surga. Maka kemudian ketika Tolha pun mendekati pintu tersebut, maka penjaga pintu mengatakan, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Pulanglah engkau karena engkau belum saatnya sekarang. Maka akhirnya Tolha pun terbangun dari mimpinya, yuhadditsu bihin nas, dan Tolha pun menceritakan itu kepada sahabat-sahabat. Fa'ajibu lidzalika, maka sahabat pun terheran sama persis seperti terherannya Tolha bin Ubaidillah. Kemudian fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah kisah tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad pun bertanya kepada mereka, min aidzalika ta'jabun, kenapa kalian terheran-heran dengan itu, kejadian itu? Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, hadza kana ashaddur rajulaini ijtihadan tsumma istushhida. Kan ya Rasulullah, ini orang yang syahid kan perangnya banyak, mengikuti peperangan, kemudian dia pun meninggal dalam keadaan syahid yang kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka pahalanya paling dikedepankan, dan yakin kita ikhlas karena itu kan di gerbang surga kan. Kemudian yang kedua temannya, lah kenapa yang temannya di VIP kan, dia di nomor 2 kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan, bukankah si B ini umurnya lebih panjang 1 tahun daripada si A? Para sahabat mengatakan, bala, iya ya Rasulullah. Qala, maka Nabi mengatakan gini, wa adraka Ramadan fasamahu wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanati. Bukankah yang si B ini bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya, dan dia berpuasa di Ramadan tersebut, salat di Ramadan tersebut, salat inilah itulah, sujud yang ikhlas karena Allah, dan banyak melakukan amalan-amalan, bukankah seperti itu? Kata sahabat, iya ya Rasul, itulah di sana letaknya, di sana perbedaannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka perbedaan antara si A dan si B ini seperti perbedaan langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itulah bagaimana luar biasanya bulan Ramadan. Apakah kita akan melewati Ramadan dengan begitu-begitu saja, atau ada persiapan yang kita siapkan? Dulu saya khatam cuma setengah, Ustaz, enggak khatam setengah saya. Ramadan ini apakah pengen seperti itu? Atau ada keinginan untuk khatam 1 kali? Atau misalnya orang yang saya khatam 1 kali Ustaz, apakah pengen di tahun ini khatamnya sekali lagi? Atau ada perasaan ingin 2 kali tahun ini Ustaz? Apakah ada perkembangan sehingga kita memaksimalkan Ramadan dengan semaksimal mungkin? Karena kita tidak tahu apakah
Allah akan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Wallahu a'lam. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memaksimalkan apa yang ada di depannya, bukan menunda-nunda nanti juga datang lagi. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa memaksimalkan Ramadan tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan. Senang gak sih Bu bertemu Ramadan Bu? Yakin? Senangnya kenapa? Makanan banyak, ada THR di sana. Kalau nggak dapat THR, puasanya seneng nggak? Seneng. Lebarannya seneng nggak kalau nggak dapat THR Bu? Yakin nih, diaminin Allah nanti. Yakin senang seperti itu. Maka karena Ramadan itu bulan yang spesial, orang pun juga memspesialkan Ramadan dengan cara apa? Saya ingin berikan kebahagiaan, ada THR di sana karena ada Ramadan, seperti itu. Mereka ingin memberikan, sudahlah dua kali, asalkan gaji berlipat 1 kali 2 kali gaji misalnya. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwa ini bulan yang bahagia. Seharusnya orang ketika Lebaran setelah Ramadan itu berbahagia, gitu kan. Maka kita senang dengan bulan Ramadan. Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Dalam hadisnya, Qad ja'akum syahru Ramadan. Berbahagialah karena telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Nabi menyuruh kita untuk berbahagia. Syahrun Mubarak. Apa itu bulan Ramadan? Bulan yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Pertama ya, hadis-hadis yang sering kita dengar. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu apa? Surga. Artinya rahmat Allah itu luas di bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya kemurkaan Allah kecil di bulan Ramadan. Wa sufidatis syayatin, dan setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dibelenggu apa Bu? Diikat. Berarti setan nggak ada dong di Ramadan ya? Berarti Masya Allah itu. Sepertinya Ramadan itu adalah liburnya setan menggoda manusia ya. Gitu. Tapi Ustadz, kalau setan nggak ada, kok masih banyak orang tidak puasa Ramadan Ustadz? Karena setan itu ada 2. Setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Berarti orang yang nggak berpuasa dia Ibu yang bilang bukan saya. Artinya gini Bu, Ramadan itu Allah mudahkan ya. Setan itu dibelenggu, memang dihilangkan, ataupun ada yang mengatakan ruang lingkupnya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggoda manusia. Sehingga manusia itu lebih mengikuti hati nurani, lebih ya. Coba lihat aja di Ramadan ya. Biasanya jarang baca Al-Qur'an. Di Ramadan ada keinginan baca Al-Qur'an kan? Biasanya jarang sholat malam. Di Ramadan ada keinginan sholat tarawih. Biasanya jarang bersedekah. Di Ramadan ada keinginan untuk ngasih takjil sama orang yang berpuasa. Sebelum Ramadan dia nggak berkerudung. Di Ramadan dia pun kadang orang yang di kantor ya, ketika nggak Ramadan dia nggak berkerudung. Di Ramadan dia berkerudung dia. Antara dia menghormati Ramadan atau memang hatinya sedang ingin berkerudung gitu kan. Karena kenapa? Allah permudah. Tapi ketika Allah sudah permudah orang beribadah, tapi dia masih membangkang, artinya apa? Artinya apa? Memang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang. Nuraninya sudah Allah tutup mereka seperti itu. Padahal sedang dibuka-bukanya itu, tapi kok mereka masih seperti itu? Artinya apa? Sudah tidak ada iman dalam hatinya, enggak ada takut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah dengan kehadiran Ramadan. Yuk maksimalkan. Tadi yang biasanya main HP-nya 24 jam, di Ramadan menjadi berapa jam Bu? Jangan 23 jam. Ibu benar-benar ya. Berkurang menjadi misalnya berapa jam? Sejam main HP-nya, sisanya ngapalah gitu kan. HP ya bagi penting-pentingnya. Karena lihat, para ulama ketika mereka bertemu dengan bulan Ramadan, mereka fokusnya dalam menghatamkan Al-Quran. Mereka fokus di sana. Makanya ketika ada pertanyaan, Ustaz,
lebih baik mana di Ramadan saya banyak khatam atau khatam sekaligus baca terjemahan, sekaligus tadaburnya gitu kan. Maka jawabannya apa? Banyak tilawah dulu. Ramadan para ulama pun memperbanyak tilawah mereka. Tapi kalau seandainya mau dibarengi dengan tadabur silahkan, tidak salah gitu kan. Itu kembali kepada kelonggarannya masing-masing. Nabi SAW di bulan selain Ramadan ya, Nabi mengatakan di bulan selain Ramadan, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan, kata Nabi SAW. Jadi ada anjuran menghatamkan Al-Quran itu sebulan sekali. Tapi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, kurang segitu ya Rasul. Kalau ibu gimana bu? Hatamkanlah Al-Quran sebulan sekali. Ibu menganggap kurang atau kebanyakan? Masya Allah, kurang. Berarti persis seperti Abdullah bin Amr bin As misalnya. Kemudian Nabi pun mengatakan apa? Hatamkan Al-Quran dalam 10 hari. Maka beliau mengatakan, masih kurang ya Rasulullah, saya masih lebih bisa dari itu. Ibu kira-kira gimana 10 hari? Kemudian Nabi mengatakan hatamkan dalam 7 hari. Abdullah bin Amr bin As masih mengatakan kurang ya Rasulullah, saya masih bisa. Sampai akhirnya mentok Nabi mengatakan apa? Hatamkanlah Al-Quran dalam waktu 3 hari. Ini mentoknya Nabi SAW. Tapi kalau ada orang mau menghatamkan Al-Quran sehari sekali, boleh atau tidak? Boleh, selama tidak mengurangi kewajiban dia di hari tersebut. Jangan sampai karena dia banyak membaca Al-Quran, terhadap suami khidmahnya kurang, terhadap orang tua berbaktinya kurang. Ada anak lagi baca Al-Quran, nak yuk ibu mau ke pasar nih bu, cari buat apa, takjil misalnya nanti masak. Ibu anaknya mengatakan, sebentar mah, jangan sama saya dong, kan saya kan lagi baca Al-Quran, mama kan tahu saya lagi baca Al-Quran. Nah, jangan seperti itu. Karena kenapa? Memenuhi panggilan dan jawaban orang tua hukumnya apa? Wajib. Sedangkan membaca Al-Quran kalau dibandingkan dengan itu hukumnya sunnah. Maka kalau misalnya berbentrokan, maka kedepankan yang wajib. Jangan sampai ibu memfokuskan baca Al-Quran banyak tetapi melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka maksimalkan Ramadan yang kita miliki dan tentu berdoa kepada Allah, karena yang menggerakkan hati kita adalah Allah, dan jauhi maksiat Bu ya. Kenapa? Karena salah satu efek daripada maksiat itu apa? Malas beribadah. Pernah baca Al-Quran 5 menit sudah nguap-nguap? Pernah sholat rakaat pertama Al-Fatihah sudah nguap, sudah misalnya nggak fokus misalnya? Berarti ada yang maksiat yang kita lakukan sehingga ibadah kita tidak nikmat ketika itu. Maka kalau mau bisa melewati Ramadan dengan baik, sisa Sya'ban ini jauhi maksiat-maksiat, apalagi kalau bisa dibarengi dengan apa? Puasa-puasa sunnah. Ustaz udah berakhir kayaknya. Sekarang kan Rabu, Kamis, Jumat. Kita dilarang oleh Nabi untuk berpuasa 1 atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Tapi kalau bagi orang yang terbiasa nggak masalah. Ya, dia terbiasa Senin Kamis nih. Ternyata besok Kamis kemungkinan 2 hari sebelum Ramadan ya. Maka apakah boleh dia berpuasa? Boleh. Tapi kalau orang yang nggak pernah puasa sama sekali sepanjang 1 bulan itu, tiba-tiba ingin puasa di Kamis besok, maka jawaban boleh atau tidak? Tidak boleh, karena ada larangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Jadi kita hanya bicara tentang berharganya Ramadan ya. Kalau kita bicara tentang ilmu tadi kan, ilmu kan banyak. Ilmu tentang ritual ibadahnya, ilmu tentang tata cara puasa yang benar seperti apa, syarat-syaratnya, hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang dimubahkan, hal-hal yang membatalkan, itu mungkin bisa diambil dari ilmu, dari kesempatan yang lain. Silakan pelajari. Nah, siapa orang yang paling menghargai waktu? Siapa? Siapa orang yang menyesal pernah tidak menggunakan waktu tersebut dengan baik? Jawabannya siapa? Orang yang bisa jawab dapat tadi deh, boleh deh. Siapa orang yang paling menghargai waktu atau orang yang menyesal pernah
lewat waktu tapi dia tidak menggunakan semaksimal mungkin. Kayaknya dulu sudah deh, saya sudah pernah sampaikan ini di kesempatan yang beberapa kali gitu, yang tentang sempitnya waktu, tentang berharganya waktu. Siapa orang yang paling menghargai itu? Angkat tangan. Siapa, Bu? Orang yang boleh, tapi sebetulnya gak di sana jawabannya. Orang beriman, iya, orang yang paling menghargai waktu, orang yang beriman. Tapi selain itu, orang cerdas kalau nggak beriman ya juga orang cerdas yang beriman gitu ya. Itu sama aja, searah ke sana jawabannya. Angkat. Orang yang berilmu, boleh, tapi bukan itu. Oh, boleh, tapi kadang orang yang senantiasa mengingat kematian juga kadang yang namanya iman kadang naik, kadang turun ya. Kita sering naiknya atau sering turunnya, Bu? Maka tadi lah gitu. Orang yang bertakwa boleh juga, tapi satu jawaban apa, Bu? Orang yang disiplin atau tepat waktu ya boleh, tapi bukan itu. Siapa? Abu? Masya Allah, itu jawabannya. Orang yang sudah meninggal. Orang yang paling nyesel tidak memaksimalkan waktu dengan baik itu siapa? Orang yang sudah meninggal. Saya kasih hadiah nih. Barakallahu fikum. Silakan. Apa, Bu? Kan ada pertanyaan sinonimnya. Menghargai waktu dan dia apa? Menyesal tidak memanfaatkan waktu tersebut dengan baik gitu. Maka jawabannya orang yang telah meninggal dunia. Baik, Bu, silakan. Ya, Bu. Barakallahu fiik. Atau nanti boleh diambilnya, nanti boleh. Lihat. Orang yang telah meninggalkan kita nyeselnya luar biasa, tidak memaksimalkan waktunya dengan baik. Dalilnya banyak nih, saya bawakan dalil-dalilnya nih. Dalil yang pertama apa? Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang ke-100. Apa yang Allah katakan dalam surat tersebut? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika telah datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Apa yang mereka katakan? La'alli a'malu salihan fima taraktu, ya Allah, aku akan beramal soleh dari semua hal yang telah aku tinggalkan ketika di dunia. Menyesal dia, gitu kan? Tapi Allah mengatakan apa? Innaha hiya kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang memang diucapkannya dia dan dia menyesal dengan itu. Tetapi di belakang mereka ada pemisah barzakh sampai hari kiamat, artinya mereka berada di alamnya. Ada yang mengatakan alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya, orang yang sudah meninggal dunia, kalau diberikan kesempatan lagi untuk bisa hadir di dunia, apa yang akan mereka lakukan? Banyak, pokoknya amal soleh yang lainnya. Sedekah ya, di surat Al-Munafikun disebutkan sedekah ya. Jadi apa? Intinya mereka berjanji satu hal apa? Beramal. Oke. Maka ini sudah membantah keyakinan orang yang mengatakan hati-hati, itu orang matinya tertabrak mobil, dimutilasi. Ini orang matinya nggak wajar. Ini gentayangan arwah rohnya. Ini sudah kenapa? Roh itu kalau bisa kembali ke dunia, apa yang akan dia lakukan?
beramal soleh, bukan nakut-nakutin orang. Kalau dia punya kesempatan ya bisa ke dunia, dia mungkin akan mengatakan, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Ketika di dunia mungkin dia bisa beramal soleh, atau mungkin dia bisa datang ke Palestina, mungkin masukin tubuhnya orang Palestina ataupun masukin tubuhnya orang-orang Israel di apa kerasukan misalnya, kemudian dia mati bunuh diri misalnya, seperti itu. Tapi nggak ada yang seperti itu. Roh ataupun nyawa manusia yang telah meninggalkan kita, nggak ada istilahnya kesempatan kedua ketika telah meninggalkan kita. Makanya penyesalan mereka apa? Kembalikan saya ke dunia ya Allah, saya akan banyak beramal. Mereka paham bagaimana hebatnya waktu yang kita miliki saat ini. Tapi kita yang masih hidup, gimana coba perasaannya? Padahal orang yang meninggal sedetik saja, 2 detik saja, mungkin 5 menit lah bisa diberikan kesempatan ke dunia. Apa yang mereka akan lakukan? Beramal soleh yang mungkin sekali tapi pahalanya besar misalnya. Apa itu? Bisa saja dia menginfakkan seluruh hartanya misalnya. Makanya Allah sebutkan di surat apa? Al-Munafiqun, Allah mengatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqul. Berinfaklah kalian dari apa yang saya rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Dan ketika itu kalian mengatakan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, berikan saya waktu sebentar saya, fa asaddaq, saya akan menginfakkan, saya akan bersedekah. Mungkin ketika dia diberikan kesempatan hidup sebentar, langsung buka dia mobil itunya, handphonenya, kemudian bankingnya dia buka. Wow, mana pesantren, nomor pesantren yang mana? Wow, akan berbuat seperti itu. Tetapi kenapa? Tidak mungkin mereka bisa kembali ke dunia. Maka orang yang paling menyesali waktu lewat begitu saja siapa? Mereka yang telah meninggalkan kita. Makanya jangan sampai kita menyesali itu. Orang yang baik saja masih menyesal, Bu. Apalagi orang yang berbuat buruk atau banyak melakukan kemaksiatan, mereka lebih menyesal. Makanya Allah pun juga sebutkan dalam surat apa? As-Sajdah, Allah berfirman ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nanti ketika kalian melihat para pelaku dosa tertunduk wajah mereka di hadapan Rabb mereka, malu dengan dosa-dosanya, mereka mengatakan, ya Allah, hari ini kami sadar, hari ini kami mendengar, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, kami akan beramal saleh, hari ini kami yakin kepadamu. Apalagi ketika seandainya kembalikan kami di Ramadan ya Allah, maka kami akan memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bukan Ramadan saja, mereka sangat bersyukur kalau diberikan waktu itu, apalagi kalau itu bulan Ramadan. Maka maksimalkan Ramadan yang kita miliki. Jangan menjadi orang-orang yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rogiba anfumriin, celaka seseorang. Rogiba anfumriin, celaka seseorang. Siapa yang celaka? Dia ya Rasulullah. Nabi mengatakan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, berpisah dari Ramadan, sedangkan dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilahnya kan Ramadan kan pencucian dosa, Bu ya. Orang masuk ke tempat pencucian tersebut tetapi dosanya masih lengket banyak, maka celaka orang yang seperti ini. Tetapi ketika dia masuk ke Ramadan, memaksimalkan Ramadan, setiap detiknya begitu berharga, amalan-amalan yang bisa dia lakukan, rutinkan di sana, maka ketika dia keluar, maka dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya, maka itulah orang yang berbahagia, yang Allah katakan apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ngobrol singkat atau kisah, mungkin kebanyakannya kisah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan juga ibu-ibu semuanya. Barakallahu fikunna. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Pelajari Bu ya tentang apa? Fikih Ramadannya, silakan pelajari. Kita hidup di zaman yang memang mudah sebetulnya untuk mempelajari itu. Maka tidak ada alasan untuk tidak belajar.
Maka silakan pelajari Ramadan tentang, kalau kita bicarakan tentang keutamaannya, cuman saya bicarakan tentang beberapa hadis saja. Cuman tadi tata caranya, apa hal-hal yang membatalkan, apa hal-hal yang diperbolehkan, apa hal-hal yang dimakruhkan. Jangan sampai Ramadan hanya sebatas haus dan atau dahaga dan lapar saja. Ada orang-orang yang seperti itu. Karena kenapa? Dia hanya menahan makan dan minum. Puasa sih puasa, tapi maksiat tetap jalan sehingga pahala puasanya itu hilang. Nabi mengatakan apa? Rubba shaimin. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat haus dan atau dahaga dan lapar saja, sedangkan pahalanya tidak. Kenapa? Puasa tapi dia bermaksiat. Anak muda mungkin puasa, ngabuburitnya pacaran. Puasa tapi dengerin musik, konser dan sebagainya. Puasa tapi ngomongnya kasar, nggak berpuasa. Puasa tapi sama suami tidak berkhidmat. Maka yang seperti ini hanya haus atau dahaga dan lapar saja, pahalanya tidak ada. Maka pelajari itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Bu, ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada pertanyaan Ibu. Kalau nggak ada, saya kasih pertanyaan Ibu. Silakan. Ayatnya secara umum tidak disebutkan secara orang kafir sih Bu. Secara umum itu ayatnya untuk umum, untuk kita. Nggak disebutkan di sana ada kalimat orang kafirnya di sana. Kalimatnya hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika nggak disebutkan hatta idza jaa misalnya al kuffaru al maut, nggak disebutkan di sana. Cuman itu sebagian penafsiran para ulama. Jadi itu bukan orang kafir saja yang menyesal, orang mukmin saja yang menyesal. Kan kalau misalnya ini ayat ini misalnya para ulama mengartikan sebagai orang kafir, maka lihat ayat-ayat yang lainnya. Kan ayat surat As-Sajdah ya. Tadi ayat yang ke-12. Walau taro idil mujrimun nakisu ru'usihim. Ketika kalian melihat para pelaku dosa, mujrim pelaku dosa. Enggak disebutkan orang kafir. Pelaku dosa siapa? Orang kafir pelaku dosa, orang mukmin pelaku dosa. Jadi pelaku dosa pun juga sama permintaannya kepada Allah siapa? Apa? Kembalikan ke dunia supaya saya bisa beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Ibu Endang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan apa saja yang pahalanya sebanding dengan jihad fi sabilillah selain haji dan umrah? Kalau setahu saya ya, salah satunya ya adalah memberi kepada janda dan fakir miskin. Ini pahalanya sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Nah, jadi Nabi mengatakan apa? Ar-ra'i 'alal almarah. Jadi orang yang mencukupi kebutuhan orang yang mencukupi kebutuhan janda seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Setahu saya itu. Para ulama sebetulnya Bu ya. Ini mohon maaf nih, takutnya tersinggung Ibu ya. Cara yang paling terbaik kata para ulama untuk menolong janda itu apa? Dengan menikahinya. Ibu tahu? Maka itu pahala yang paling besar. Mungkin jihadnya pahalanya paling mantap jihadnya. Kenapa? Ya kan kalau kita menyantuni janda, sekali menyantuni kan ya sudah selesai di sana. Tapi ketika dia menikahi janda tersebut kan terjaga agamanya dan terjaga dunianya kan. Maka lebih besar pahalanya. Makanya cara yang paling maksimal dalam membantu janda itu apa? Dengan menikahi mereka. Kan tersinggung Ibu gitu kan. Oh, untuk yang perempuan. Ya, untuk yang perempuan. Kalau batasannya walau alam sih Bu, nggak disebutkan apakah sekali infak, 2 kali infak, 3 kali infak. Mungkin tergantung dari ibu sering ngasih dan tidaknya, maka pahala jihadnya pun juga mungkin berbeda-beda. Ada pahala jihad yang maksimal, ada pahala jihad yang minimal mungkin. Ketika cuman ngasih sekali doang yang berarti
minimal yang dia dapatkan ya. Wallahu alam, saya nggak paham berapa kalinya disebut sebagai jihad fisabilillah. Cuman itu motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu mereka yang miskin dan yang janda gitu. Maka ibu-ibu pun juga sama kan, bukan hanya laki-laki saja kan, berarti ibu-ibu membantu janda-janda yang lain juga bisa dapat pahala seperti itu. Mungkin kesana arahnya ya. Gitu. Tapi bu, nah, walau alam, sisanya walau alam. Mungkin kalau misalnya secara pahala kan orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, itu kan ada masalah di perutnya, dia meninggal gara-gara itu seperti orang yang syahid, orang yang tenggelam, orang yang terbakar, orang yang tertimpa reruntuhan, itu ketika mereka meninggal dunia dan mereka dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan maksiat ya, maka seperti orang yang jihad fisabilillah, orang yang mendapatkan pahala syahid. Gitu. Maka ini menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak bisa berjihad secara fisik, ternyata dia bisa mendapatkan pahala jihad dari sisi yang lain itu. Allahu a'lam. Tapi bu, ada pertanyaan lagi bu? Kalau tidak ada, saya tanya ya. Seperti biasa, siapa yang berani angkat tangan duluan? Sebelum pertanyaannya saya sebutkan. Siapa bu? Apa? Angkat tangan dulu. Jangan, angkat tangan dulu lah bu. Kayaknya materi yang saya sampaikan nggak berat-berat kayaknya bu. Coba ayo. Masya Allah, ibu tuh berani dulu. Nggak apa-apa kalau salah. Cuman ya nggak dapat hadiah berarti. Baik, coba sebutkan 3 keutamaan Ramadan. Mudah kan? Tuh. Ini masih satu masih di sini ini mah. Masih di poin 1. Ya, bentar dulu. Beramal soleh dilipat gandakan. Mu'al itu apapun amalannya, puasanya, kemudian sholatnya, sedekahnya, di sini dilipat gandakan di sini. Karena kenapa? Dia beramal di waktu-waktu yang spesial. Beramal di waktu-waktu yang spesial itu Allah lipat gandakan pahalanya. Diampuni dosa-dosanya, ya boleh. Boleh. Itu belum saya sebut sebetulnya ketika itu. Cuman termasuk daripada kemuliaan Ramadan itu apa? Karena memang ada malam Lailatul Qadar ya. Masya Allah nih Bu. Tadi kan yang saya sebutkan apa tadi? Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian apa? Dibelenggu setan. Ini keutamaan Ramadan, karena di bulan yang lain enggak. Cuman di Ramadan seperti ini. Tapi Masya Allah. Ibu barakallahu fikum. Nah, sekarang pertanyaannya. Nggak apa-apa. Nah ini nama sahabat yang menceritakan melihat 2 laki-laki dalam mimpi. Siapa? Talha apa? Talha bin Talha bin Ubaidillah. Monggo. Barakallahu fiik. Talha bin Ubaidillah. Ayo, coba saya lihat. Wa jazakallahu khair. Sebutkan 3 kemuliaan orang yang mati syahid. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Silakan Bu. 1, Masya Allah. Ya, terbebas dari fitnah kubur. Ya, terus? Ya sama yang di sini. Fitnah kubur, adab kubur di sini. 1, 2 lagi. Sebentar dulu. Biarkan ibu dulu menyelesaikan dulu. Gak apa-apa nyontek, gak apa-apa Bu. Kalau nyontek itu berarti dia tadi nyatat ya. Apa-apa. Catatan dia, jangan catatan orang itu. Dijamin surga. Secara
konteksnya sih enggak sih, cuman nggak apa boleh, karena dia di dalam kuburnya diperlihatkan surganya dia, tempatnya. Berarti ya ada jaminan surga di sini. Yang ketiga, Masya Allah, luar biasa ini Ibu, barakallahu fik Ibu. Nah, maka mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita berdoa lagi, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma salimni Ramadan, Allahumma salim li Ramadan wa tasallamhu minhu mutaqabbala. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.